Perkenalkan, nama saya Nia Aulia Rahmadani dari kelas 10 ULP. Biografi R. Suprapto, pahlawan revolusi. Letnan Jenderal TNI Anumerta R. Suprapto merupakan salah satu korban dalam G30 SPKI. Beliau meninggal di Lubang Buaya, Jakarta 1 Oktober 1965 pada umur 45 tahun. Dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Raden Suprapto dijadikan pahlawan revolusi oleh Soekarno berdasarkan Kepres No. 111 Koti 1965. Suprapto yang lahir di Purwakarta 2 Juni 1920 ini boleh dibilang hampir seusia dengan Panglima Besar Sudirman. Usia hanya terpaut 4 tahun lebih muda dari sang Panglima Besar. Pendidikan formal setelah tamat MULO setingkat SLTP adalah AMS setingkat SMU bagian B di Yogyakarta yang diselesaikan pada tahun 1941. Sekitar tahun itu pemerintahan Hindia Belanda mengumumkan milisi sehubung dengan pecahnya Perang Dunia Kedua. Ketika itulah ia memasuki pendidikan militer pada Koninklijke Militaire Academy di Bandung. Pendidikan ini tidak bisa diselesaikan sampai tamat karena pasukan Jepang sudah mendarat ke Indonesia. Oleh Jepang ia ditawan dan dipenjarakan, tapi kemudian ia berhasil melarikan diri. Di awal kemerdekaan ia merupakan salah satu seseorang yang turut serta berjuang dan berhasil merebut senjata pasukan Jepang di Cilalak. Selepas itu, ia kemudian masuk menjadi anggota Tentara Keamanan Rakyat di Purwakarta. Itulah awal dirinya secara resmi masuk sebagai tentara, sebab sebelum walaupun ia ikut dalam perjuangan melawan tentara Jepang seperti di Cilalak, namun perjuangan itu hanyalah sebagai perjuangan rakyat yang dilakukan oleh rakyat Indonesia pada umumnya. Selama di Tentara Keamanan Rakyat TKR, ia mencatatkan sejarah dengan ikut menjadi salah satu yang turut dalam pertempuran di Ambarawa melawan tentara Inggris. Ketika itu pasukan dipimpin langsung oleh Panglima Besar Sudirman. Ia juga salah satu yang pernah menjadi ajudan dari Panglima Besar tersebut. Setelah Indonesia mendapat pengakuan kedaulatan, ia sering berpindah tugas. Pertama-tama ia ditugaskan sebagai Kepala Staf Tentara dan Teritorial T dan T di Ponegoro di Semarang. Dari Semarang ia kemudian ditarik ke Jakarta menjadi staf Angkatan Darat, kemudian Kementerian Pertahanan, dan setelah pemberontakan PPRI Pemerstaf Padam ia diangkat menjadi Deputi Kepala Staf Angkatan Daratan untuk wilayah Sumatera yang bermarkas di Medan. Selama di Medan tugasnya sangat berat sebab harus menjaga agar pemberontakan seperti sebelumnya tidak terulang lagi.